Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaan gelombang, tapi dikhususkan untuk gelombang transversal ya. Sebagaimana yang sudah ditugaskan kemarin, kalian sudah menjelaskan dan sudah berliterasi. Oke. Kita ulang persamaan gelombang transversal. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, plus minus di sini ada tandanya, ada maksudnya nih. Bagaimana dengan tanda positif yang di depan? Plus yang di depan ini menandakan bahwa gelombang yang pertama datang itu berupa bukit atau gelombangnya seperti ini gambarnya. Saya ini pusat gelombangnya, awalnya gelombangnya bukit. Nah, ini bukit lembah gitu ya. Bagaimana kalau negatif? Negatif itu menandakan bahwa awal gelombangnya itu berupa lembah. Ke bawah dulu utamanya. Gitu ya. Nah, positif yang di dalam kurung ini menunjukkan arah getaran, arah rambatan, arah bergeraknya gelombang. Kalau positif berarti gelombangnya bergeraknya ke kiri. Seperti ini gambarnya. Jadi kalau pusat gelombangnya di sini, gelombangnya mengarahnya ke kiri. Sininya dalam kurungnya positif. Jadi kalau negatif merambatnya ke kanan, berarti gambarnya seperti ini. Tuh, ya. Kita uraikan satu-satu nih. Y simpangan gelombang, A-nya amplitudo atau simpangan maksimum. Omega frekuensi sudut, ini dibacanya omega ya, jangan W ya. Omega itu frekuensi sudut, di mana hubungan frekuensi sudut dengan frekuensi itu omega sama dengan 2VF atau 2V per T. Nah, kalau kita lihat hubungannya di sini F sama dengan 1 per T atau berbanding terbalik. Jadi kita tuliskannya boleh F sama dengan 1 per T. Di mana F-nya frekuensi, T-nya periode. Ya. T di sini waktu, K-nya tetapan gelombang atau bilangan gelombang di mana hubungannya dengan panjang gelombang. K sama dengan 2V per lambda. Lambdanya adalah panjang gelombang. X-nya adalah jarak antara suatu titik dari awal gelombang. Ada besaran lain yang kemarin ditugaskan juga, yaitu V, cepat rambat gelombang, sama dengan lambda kali frekuensi, perkalian antara panjang gelombang dan frekuensi ya. Kemarin frekuensi juga dijelaskan bahwa frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kalau perioda, waktu yang ditempuh gelombang, kalau perioda itu waktu yang ditempuh 1 gelombang ya. Kalau perioda hubungannya dengan T berarti waktu duluan. Waktu yang ditempuh untuk membentuk 1 gelombang. Kalau frekuensi kebalikannya. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Itu pengertiannya ya. Nah, ada besaran lain yang kemarin tidak Ibu tugaskan, tetapi nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah materi ini, yaitu sudut fase. Yang di dalam kurung ini disebutnya sudut fase atau boleh disimbolkan dengan theta. Karena di matematik itu biasanya kita menuliskan ya, di trigonometri itu persamaannya A sin theta gitu. Nah, si theta itu adalah sudut fase. Nah, yang ini diuraikan di sini. Ada juga fase. Jadi yang ini sudut fase, yang ini fase. Fase itu sudut fase dibagi 2V. Simbol dari fase ini dibacanya psi. Ada juga beda fase. Kalau beda artinya selisih. Berarti ada fase pertama dikurangi fase kedua. Ya, tapi ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas contoh penerapan persamaan dari besaran-besaran gelombang. Contoh yang pertama, persamaan gelombang transversal yang merambat pada suatu kawat adalah nih, Y sama dengan 2 sin 4VT min 8X, di mana Y adalah dalam cm dan T-nya dalam sekon. Tentukan nilai-nilai besaran berikut. Nah, pertanyaannya ada 5, banyak: amplitudo, frekuensi, perioda, panjang gelombang, dan cepat rambat. Walaupun pertanyaannya 5, tapi ini akan mudah kalian mengerjakannya. Ya, kita lihat pembahasannya.
Yang pertama kita tulis adalah persamaan gelombang yang ada di soal. Selanjutnya, tuliskan persamaan umum. Persamaan umumnya yang ini kita ikuti aja langkahnya, maksudnya samakan dengan persamaan yang ada di soal. Yang ini positif, yang ini negatif, ya kita ikuti aja ininya. Nah, kita akan ganti. Nah, ini sesuaikan ya, ini positif, yang ininya negatif. Oke. Baru dijodohkan pertanyaan-pertanyaan amplitudo. Pertama amplitudo A itu ya, simbolnya A, berarti yang ini yang di depan. Set, berarti amplitudonya 2. Karena tadi di soal cm satuannya, maka ini cm. Yang berikutnya frekuensi. Frekuensi tadi hubungannya dengan frekuensi sudut sama omega, sama dengan 2VF. Omeganya itu yang nempel sama T. Ini T, ini T, berarti omeganya yang ini nih. Nah, berarti omeganya 4V, kita ganti omeganya 4V. Maka F-nya kita pindah ruaskan yang ini. Jadi 4V per 2V. Ini coret-coret, 4 dibagi 2. Satuannya Hz. Perioda sekarang. Perioda itu hubungannya dengan frekuensi 1 per T. Berarti kita tukar aja tempatnya. T sama dengan 1 per F. F-nya kan udah tahu tuh 2. Berarti frekuensinya, periodanya sama dengan 1 per 2. Penulisannya boleh 1 per 2 atau 0,5. Ini satuannya sekon. Tuh, udah ya. Panjang gelombang hubungannya dengan tetapan gelombang tadi 2V per lambda. Oke, kita lihat K-nya yang mana sih? K-nya itu yang dekat sama X. Ini X, berarti K-nya yang ini nih. Oke, kita ganti tulis K-nya 8V, 2V per lambda. Tukar tempat lambdanya ke atas, 8V-nya ke bawah. Jadi 2V per 8V. V-nya dicoret, ini disederhanakan jadi 1/4. Terakhir, cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 1/4, F-nya yang ini 2. Berarti kita dapat 1/4 kali 2. Kita sederhanakan yang ini coret sama ini, dapatnya setengah. Nulisnya boleh setengah atau 0,5. Karena satuannya tadi ya cm sama sekon, berarti cm per sekon. Jadi nanti kita bergelut dengan persamaan yang ini untuk di gelombang. Ini mudah sekali ya. Kita coba contoh yang kedua. Bu, ini contoh yang keduanya rada panjang, tapi sebenarnya pertanyaannya sama. Bentuk ininya aja yang agak beda. Di sini ada 2V-nya di depan. Ya, ini persamaannya mirip. Pertanyaannya sama. Ya, kita coba lagi tadi langkahnya ya. Tulis dulu persamaannya. Terus persamaan umum gelombangnya. Nah, kalau ada 2V di luar, kita masukkan dulu 2V-nya. Tapi masukannya harus adil, ke sini sama yang ke sini. 2V kali 5 10V, 2V kali 2 4V. Nah, baru persamaan umum gelombangnya. Jodohkan saja selanjutnya amplitudo. Kita lihat yang ini. Set 0,4. Selanjutnya frekuensi, dari frekuensi sudut 2V per lambda. Omeganya yang deket T, yang ini, berarti omeganya 10V. Kita lihat 10V, F-nya berarti 10V dibagi 2V. Hasilnya 5 Hz. Ini coret V-nya 10 bagi 2, 5. Itu ya. Perioda tinggal dibalik. Perioda itu 1 per F, F-nya 5, maka periodanya 1 per 5. Kalau dijadikan koma 0,2 sekon. Panjang gelombang hubungannya dengan tetapan gelombang 2V per lambda. K-nya yang mana? Yang dekat X, yang ini. Berarti K-nya 2V kita ganti, lambda tukar tempat, jadi 2V per 4V. V-nya dicoret, 2 per 4-nya disederhanakan jadi setengah. Gitu. Cepat rambat gelombang, lambda kali F, tinggal dikalikan, lambdanya udah dapat setengah, F-nya 5. Berarti 5 per 2, nulisnya boleh 2,5. Gitu. Gampang kan? Oke, contoh ketiga. Ini sama, Bu, ini kayaknya lebih susah, Bu. Oh, padahal ini sama mengerjakannya. Pertanyaannya ini lebih singkat, Bu, cuma satu. Diketahui persamaan gelombang transversal. Berikut. Di mana Y dalam M meter, T-nya dalam sekon, tentukan cepat rambat gelombang. Nah, 1 Bu, ini pertanyaannya. Tapi jangan salah, walaupun 1,
kita mengerjakannya tetap 3 langkah berarti. Karena dalam cepat rambat gelombang itu kan rumusnya tadi lambda kali F. Berarti kita perlu lambda dan perlu F. Kita lihat, tulis lagi kayak tadi ya, persamaan gelombangnya 20V-nya kita masukkan ke dalam kurung. Ingat, harus dua-duanya dikali ini dikali ini dikali. Baru kita masukkan persamaan umumnya. Oh, ini harusnya persamaan umumnya ini negatif, yang ini negatif, tapi nggak apa-apa ya. Ini menandakan awalnya lembah, kalau yang ini merambatnya ke kanan. Oke. Amplitudo nggak usah dicari ya, karena tidak kita perlukan. Yang kita perlukan langsung ke frekuensi, hubungannya sama omega. Omeganya di sini yang ada T-nya adalah ini 20V. Berarti kita tuliskan 20V per 2V. Bagi deh, dapat V-nya F-nya 10. Yang selanjutnya panjang gelombang. Panjang gelombang hubungannya dengan tetapan gelombang K sama dengan 2V per lambda. K-nya yang mana, Bu? K-nya yang ini. Yang dekat X. Ini boleh kita sederhanakan dulu, 20 dibagi 10 2 ya. Berarti K-nya 2V. Tukar tempat, lambda ke atas, 2V-nya ke bawah ke sini. 2V dibagi 2V 1. Baru deh cari panjang cepat rambat gelombang lambda kali F. Lambdanya 1, F-nya 10. Kita dapat 1 kali 10 10. Nah, gini. Jadi kalau pertanyaannya diminta semua 5 besaran, kita kerjakan 5 besaran. Tapi kalau kita mintanya cepat rambat gelombang, ya tetap rangkaiannya harus seperti ini ya. Ada satu contoh lagi, tapi ini bentuknya gambar grafik. Nah, diketahui gelombang transversal seperti grafik di bawah ini. Nah, jika diketahui jarak antara A dengan B itu 12 cm, maka tentukan nilai dari. Nah, ini sama juga. Pertanyaannya banyak untuk soal ini, tapi ada juga yang pertanyaannya sama kayak nomor 3 tadi, cepat rambat gelombang saja. Tapi Ibu ingin memperlihatkan atau menjelaskan grafik ini isinya apa aja gitu ya. Jadi pertanyaannya dibanyakan. Oke, kita lihat grafiknya dulu ya. Kita lihat grafik, berarti kalau pertanyaan-pertanyaan amplitudo itu kan simpangan maksimum nih, berarti yang ini. Ini 5, yang bawah min 5, ini karena posisinya di bawah. Jadi kita ambilnya angka yang positifnya saja. Minnya nggak usah ditulis. Jadi amplitudonya itu 5. Periode itu waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Jadi kita lihat aja di sini satu gelombangnya sampai mana. Kita lihat satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ah, berarti periodenya yang ini. Yang ada di gambar yang ini ya. Jadi ini satu gelombang, berarti ini periodenya. Jadi periodenya 0,4 gitu. Frekuensi kan tadi tinggal dibalik. Frekuensi sama dengan 1 per T, berarti 1 per 0,4. 0,4 itu 4 per 10. Berarti kita bisa menuliskan frekuensinya itu 10 per 4, tinggal dibalik ya. Selanjutnya panjang gelombang. Panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Di soal ada tulisan dari A ke B katanya 12 cm. Sedangkan dari A ke B itu terdiri dari 1,5 gelombang. Coba lihat ya. Gelombang itu kan boleh satu bukit, satu lembah, atau jarak puncak ke puncak. Berarti dari sini ke sini ini satu gelombang. Berarti ini sampai sini baru setengahnya. Berarti ini 1,5 gelombang. Panjang gelombang ya tinggal dihitung aja, 12 dibagi 1,5 gitu ya. 8 hasilnya. Itu panjang gelombang. Yang terakhir cepat rambat gelombang sama kayak tadi. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 8, F-nya yang ini. Tinggal masukkan di sini, coret sama ini 2, berarti 2 kali 10 20. Satuannya tadi di soal cm dan sekon, berarti 20 cm per sekon. Itu ya. Bisa kan? Mudah. Silahkan kalian pelajari dulu. Kalau ada yang perlu dicatat silahkan dicatat, tapi kalau yang cukup dengan video Ibu disimpan di drive kalian ya silahkan. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih.